Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Daftar Islami? Semoga Anda sekalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat Daftar Islami, sebagian dari kita ada yang menyukai aktivitas keluar rumah atau outdoor. Bahkan ada yang suka dengan mendaki dan camping di gunung. Hal ini sangat mengasihkan bagi sebagian orang. Namun, dalam aktivitas tersebut tak jarang orang yang takut akan trauma untuk melakukannya kembali, lantaran kedapatan mengalami hal yang menyeramkan. Oleh karena itu, di video kali ini memberikan informasi bagaimana untuk menghindari dari bahaya dan hal yang tidak diinginkan. Kemudian bagaimana adab dan tips saat mendaki gunung di dalam agama Islam. Berikut penjelasannya. Namun sebelumnya, mari dukung channel dan siar dakwah ini dengan like, share, dan tekan tanda lonceng di bawah. Sahabat Daftar Islami, aktivitas mendaki gunung dan berkemah di hutan bagi kaula muda sangat digemari beberapa dekade ini. Dalam Islam, aktivitas tersebut merupakan kegiatan yang mubah atau boleh dilakukan. Namun dalam Islam, aktivitas tersebut tentu sudah diatur. Bahkan Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan adab ketika dalam mendaki gunung. Membaca takbir dan tasbih. Ketika kita sedang mendaki gunung dan jalur pendakian menanjak, maka kita disunnahkan untuk membaca takbir dan membaca tasbih ketika jalanan menurun. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya biasa jika melewati jalan mendaki, mereka bertakbir Allahu Akbar. Sedangkan apabila mereka jalan menurun, mereka bertasbih mengucapkan Subhanallah. Hadis riwayat Abu Dawud 3599 disahihkan oleh Albani. Sementara dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW dan para sahabatnya membaca takbir 3 kali saat menempuh jalan mendaki. Pelaksanaan takbir dan tasbih pada kondisi ini tidak berlaku kecuali tatkala kita sedang bersafar jauh seperti mendaki gunung saja. Pelaksanaan takbir ini pun tidak boleh berlebihan atau terlalu keras dan cukup dibaca sendiri saja. Membaca doa khusus. Gunung dan hutan merupakan tempat berbagai macam hewan yang membahayakan dan juga makhluk gaib. Tak sedikit orang yang diganggu hewan liar, bahkan makhluk gaib sekalipun. Tentu sewajarnya kita menjaga sikap dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari gangguan makhluk tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW memberikan amalan doa untuk umatnya manakala ketika melintasi hutan, gunung, dan tempat asing-asing lainnya. Ketika kita membaca doa tersebut, Nabi menjamin bahwa kita tidak akan diganggu makhluk yang membahayakan sampai tiba di kediaman kita. Hal ini disebutkan dalam hadis. Dari Kaulah bintu Hakim As-Sulaimiyah rahimahullah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang singgah atau menempati suatu tempat, lalu dia membaca zikir, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari kejahatan yang ada pada makhluknya. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan mengganggu atau membahayakannya sampai dia pergi dari tempat itu. Hadis yang agung ini menunjukkan besarnya keutamaan orang yang mengucapkan zikir ini ketika singgah atau menempati suatu tempat. Karena dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia akan terjaga dari gangguan makhluk yang ada di tempat tersebut sampai dia meninggalkannya. Sahabat Daftar Islami, itulah adab dan doa ketika kita sedang melewati tempat yang tidak kita kenali, seperti gunung, hutan, dan tempat-tempat yang tidak kita kenali sebelumnya.
agar kita terhindar dari bahaya, baik makhluk yang kasat mata atau makhluk gaib. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk share kepada orang terdekat agar menjadi tahu dan menjadi wasilah dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.